Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Halaman berapa tadi? 4 ya? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat yang di bed-bednya aja ya. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina bima syarifihil khalaiqu tahsyamu. Bisa? 1, 2, 3. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina bima syarifihil khalaiqu tahsyamu. Wal ba'si, dan cabang iman yang selanjutnya adalah beriman kepada hari berbangkit, beriman karena poe ba'as. Wal qadari, dan beriman kepada qadar, sareng iman karena qadar. Al jalili, anu agung. Wa jam'ina, dan dikumpulkannya makhluk semuanya. Fi mahsyarin, di padang mahsyar. Fihi, pirang-pirang makhluk di padang mahsyar. Jadi cabang iman yang keberapa ini? Yang keberapa tuh? Ke-6 ya? Beriman kepada hari berbangkit, pada hari ba'as, bangkit tina kubur, bahwa kita setelah kematian kita, apalagi nanti setelah ditiup sangkakala. Sangkakala yang pertama kan menghancurkan alam semesta. Sangkakala yang kedua menghidupkan kembali yang sudah mati, termasuk yang sudah dikubur dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa tuh? Hari berbangkit. Hari berbangkit. Bi annallaha yab'asul mauta sawa'un kanu makburina aw gharqa aw ghairu dalik wal mab'us wa 'ainu hadal badan la amsiluhu ijma'an. Yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Allah bakal ngahireukeun deui ka jelema-jelema nu geus parae maraot sawaun kanu, baik adanya yang sudah mati itu makburina yang dikubur, au gorko atau yang tenggelam di lautan, atau yang teruruk oleh tanah, ya, atau dimakan oleh paus, hiu, apalagi dan lain-lain. Nah, semuanya itu akan
akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya yaumul ba'tsi. Maka di surah Fatihah ada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka kita harus rajin-rajin beribadah dan rajin-rajin memohon doa kepada Allah. Ibadah kita itu agar kita selamat nanti di hari kiamat. Karena jelema nu rajin ibadah mah, nu rajin ngaji, nu sae ka kolot, nu turut ka ibu rama, ka guru, bakal selamat ke di poe kiamat. Tapi nu bedegong, nu ngalawan, nu sok males sakola, nu sok males ngaji, bakal cilaka komo nu ngalawan ka kolot mah. Nah, maka adik-adik kudu jalmi janten jalmi anu kalau di sini soleha, di sini soleh, di sini soleh, di sini soleha, insya Allah. Dan harus rajin berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu. Untuk apa? Keselamatan kita nanti di yaumal ba'tsi, keselamatan kita nanti di yaumal kiamat. Termasuk doa apa yang dipanjatkan oleh kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Juga doa buat orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Juga doa mohon ampun, astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة. Termasuk Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada hafal doa di ujung tahiyat akhir gak apa gak? Allahumma inni a'udzu bika, ibu-ibu, bapak-bapak, minal adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil. Nah, itu doa agar kita diselamatkan di mana? Di alam kubur, bangkit dari kubur di yaumal ba'tsi, agar terhindar dari siksa api, bahkan terhindar dari fitnah dajjal. Dajjal itu manusia sombong, makhluk Allah yang sombong, akan datang nanti menjelang hari kiamat bakal datang. Ya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah agar kita diselamatkan juga dari fitnah dajjal. Nah, maka harus apa tadi? Mohon rajin-rajin beribadah kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu. Jadi beriman kepada ba'tsi, kemudian iman kepada qadar. Qadar itu ketetapan katangtosan Allah Subhanahu
baik anu saena atau napi anu burukna, baik yang baiknya atau yang buruknya itu sudah takdir Allah Subhanahu. Kita lahir ke bumi juga takdir Allah. Ada ya? Ade jadi cewek juga takdir. Ibu-ibu jadi ibu-ibu, awewe juga takdir. Bapak-bapak jadi lalaki juga takdir. Adik-adik yang lalaki juga takdir. Jadi semuanya sudah takdir Allah. Hidung yang demes takdir. Telinga nu rebing takdir. Mulut anu bepeng anu monyong juga takdir. Maka kita tidak boleh menghina kepada ketetapan Allah. Paham? Karena sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah. Cantik, oh ciptaan Allah. Jelek juga ciptaan kasep ciptaan. Terkasep ciptaan Allah. Maka tidak boleh saling menghina. Kadang kita ada bahagia, kadang kita ada duka, kadang kita ada sehat. Kayak Abah Syukur nih lagi sakit, udah hampir 1 bulan. Antara sakit dan sehat itu sudah takdir Allah. Leres tuh? Maka tidak boleh menghina. Ya, tidak boleh menghina kepada ciptaan Allah. Kepada ciptaan Allah. Kalau adik-adik dapat nilai buruk, jelek, tapi karena tidak belajar, takdir Allah bukan? Itu karena sebab malas, lain nangis. Kalau adik-adik dapat nilai jelek, tapi karena tidak belajar, itu bukan takdir Allah, tapi usaha kita karena tidak belajar. Maka kalau ingin nilai bagus harus belajar. Kalau ingin pintar ngaji harus belajar. Kalau ingin bagus bacaan Quran harus belajar. Kalau ingin kayak Abah Syukur bisa ngaji, bisa ceramah harus belajar. Nah, paham. Jadi kalau sesuatu yang buruk yang menimpa kepada kita bukan takdir Allah, itu karena ikhtiar kita. Contohnya adik-adik jalan di jalan raya nih, nggak hati-hati pasti ketabrak. Maka harus hati-hati. Maka takdir itu ada yang bisa berubah. Takdir Allah tuh Pak, ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Apa yang tidak bisa berubah? Kematian. Kematian tidak bisa dirubah. Paham? Karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu. Tapi kalau sakit bisa berubah jadi sehat. Kalau bodoh bisa berubah jadi pintar. Kalau gak bisa ngaji, kemudian ngaji bisa berubah jadi bisa ngaji asal mau ngaji. Ya. Nah, beriman karena kepada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jam'ina fi masyarin, dan beriman kepada yang tadi sudah dibahas lah, akan dikumpulkannya nanti di padang mahsyar. Setelah dihidupkan bangkit dari kubur akan dikumpulkan di namanya tempatnya tuh padang mahsyar. Timimiti umat Nabi Adam dubika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan di mana tuh? Di padang mahsyar. Kita harus beriman. Harus yakin bahwa akan dikumpulkan di padang mahsyar. Gening cenah dina kitab Tijan Ad-Daruri mah di ujungnya tuh ada lumpat sakabeh jalma morona ka Nabi Adam minta tulung jeung syafaat. Nanti di padang mahsyar itu saking keselnya nih menunggu penghisaban dari Allah. Karena itu lama sehingga ada orang yang berenang di keringatnya sendiri karena saking panasnya. Tapi ada orang yang putih bersih mukanya, berseri enak-enak. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di padang mahsyar tuh muka kita akan ada dua nanti. Nu hideung jeung nu maleuk-meuk jeung anu putih bersih. Walaupun di dunia pakai shadow 2 kilo, pakai bedak, pakai apa lagi? Tapi tara berwudu, tidak berwudu, tidak sholat, maka di padang mahsyar bakal hidung lain manis, hidung bakal
Walaupun di dunia gak pernah di shadow, gak pernah di lipstick, gak pernah pakai make up, tapi sering berwudu, maka di akhirnya insya Allah putih bersih. Ya, maka rajin-rajin berwudu kalau ingin di akhirat nanti wajah kita putih bersih. Nah, orang-orang kafir nih udah gak kuat di padang mahsyar. Kata orang kafir, kalau begini mending ke neraka aja sekalian. Karena sudah tidak kuat. Tapi ada umat, kita cari Nabi Adam yuk, ayo cari Nabi Adam. Ketemu Nabi Adam, wahai Adam, segera mohon kepada Allah agar Allah memberikan hisaban secepatnya dan diberikan kami syafaat. Kata Nabi Adam apa deh? Gak bisa. Karena saya punya hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kenapa? Anak saya berantem sampai saling bunuh. Siapa tuh? Qabil Habil. Qabil Habil anaknya Nabi Adam itu berantem sehingga dibunuhlah. Maka ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nyari lagi Nabi, ketemu Nabi Ibrahim alaihis. Wahai Ibrahim, segera mohon kepada Allah, hisab segera. Kemudian berikanlah syafaat. Kata Nabi Ibrahim, tidak bisa. Bapak saya dagang Tuhan. Nabi Ibrahim dakwah la ilaha illallah supaya orang bertauhid, beribadah, malah bapaknya dagang Tuhan. Jadi tiap pagi keliling kampung, siapa yang membeli Tuhan, Tuhannya dari roti, Tuhannya dari patung. Nah, saya nggak bisa. Ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Bapak saya juga kafir. Kata siapa Nabi tadi? Ibrahim. Oh, cari lagi, ketemu Nabi Nuh. Ya wahai Rasulullah, Nabi Nuh segera ucul pada Allah, hisab segera, syafaat segera. Kata Nabi Nuh, nggak bisa. Karena anak saya kafir. Anak Nabi Nuh siapa namanya? Kan'an. Jangan buru naik kapal, nanti banjir. Rek naik ke pohon kelapa, rek naik ke gunung. Akhirnya anaknya kekerem sendiri. Ku banjir dunia saat itu ya. Nah, jadi Nabi Nuh dakwah ke umat, malah anaknya melawan. Akhirnya Nabi Isa, ketemu Nabi Isa, saya nggak bisa nolong. Kenapa? Saya di dunia dijadikan Tuhan, bahkan digantung di dinding pakai celana kolor. Itu kan disembah-sembah sama orang Kristen ya. Gak bisa. Akhirnya ketemulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bangkit dari kuburnya tuh di Madinah, pelentung ayat sinar ke langit. Kemudian Nabi bangun, kemudian sujud lama. Ya Muhammad, apa yang kau minta? Kata Allah, aku ingin memberikan syafaat kepada umatku. Maka hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita di padang mahsyar diberikan syafaat oleh Rasulullah. Amin. Maka harus cinta kepada Nabi. Dengan apa? Melaksanakan apa yang dilakukan Nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Ya. Kemudian kedua, cinta kepada sunnahnya. Sunnah Nabi apa? Sholat berjamaah, puasa Senin, puasa Senin Selasa, puasa Senin. Ada lagi sunnah Nabi, tahajud, duha, banyak sunnah Nabi ya. Maka harus suka melaksanakan sunnah seperti yang malam ini kita ngumpul nih ya. Kita ngumpul, nanti kita makan ala Nabi Bu Eli. Saya sengaja bawa chip dari Mekah, Saudi Arabia yang 25 tahun di Mekah. Sengaja dibawa ke MDA malam ini dan sudah selesai masaknya, bikin nasi Arab. Makanya wayahna dina daun ya. Dina daun kayak bareng-barengnya. Insya Nah, jadi harus cinta kepada sunnah dan harus banyak nyebut nama Nabi, yakni perbanyak sholat. Tadi Ajeng Antoni salawat apa tadi? Ajeng Antoni salawat apa tadi? Siapa? Allahumma sholli ala sayyidina kencengin.
Dulu Kang Jajat habis di pesantren itu masih ayah ibunya Tony ya masih letik Tony masih letik. Jadi kita suka tidur di Bintin dulu pulang nyantri itu saat tidur di Mahnani. Setelah itu kan dulu nemenin Mahnani itu lama. Nah di Bintin kadang jadi jarang tidur di rumah, tidurnya di mana? Di masjid, di At-Taqwa baheula teh abi mah. Kalau nggak di Bintin di At-Taqwa, kalau nggak di Taqwa di Ninani kadang di rumah. Nah pulang dari pesantren suka bawa puji-pujian tuh, anu bararu teh baheulanya masih emot tuh orang gugunungan tuh. Sampai Mang Uang mah nepi ka ceurik, Mang Uang tah almarhum. Eta saha cenah? Eta si AA putranya Mang Umi. Nepikeun ka abi dipanggil, tidinya Mang Uang neuteuk teureuk pokoknya tidak melakukan lagi lah gitu ya, ngadu bagong, ngadu anjing, rajin ibadah sejak itu. Gara-gara abe ngadom dia ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Bah itu habis sok nadam di masjidnya Ajengan Pipi kapungkur cai. Oge di Mama Karin karena kantos ngawas di Mama Karin. Sok pupujan eta gitu. Ayeuna mah geuning lagu-lagu eta geus dina kasetnya. Jadi geus armungun barudak ayeuna mah geus aya dina lagu atuh meureunnya. Jadi beuli we laguna. Tapi di Kerakuda masih aya Alhamdulillah. Maka insyaallah Kang Jajat, Kang Eep, sadayana we lah. Abi moal ngahilapkeun ka Kerakuda, moal ngahilapkeun ka At-Taqwa. Sok Kang Jajat seung sareng-sarenganana urang ngaramekeun At-Taqwa. Insya bantu oge MDA karena MDA apapun alasannya sesuai cita-cita awal abi ingin punya tempat awalnya mah keur Bani Momon seperti tadi. Pengen punya pesantren, pengen punya tempat ke Bani Momon kalau ada riungan-riungan gitu, jadi nggak nyari-nyari awalnya. Tapi kemudian berkembang, mudah-mudahan ini lebih bermanfaat lagi. Sakieu wae mudah-mudahan pengawasan singkat tampi. Salajengna abi ngulem aceng kok jadi hilap deui namanya. Kang Dian, Ceng Dian. Jadi Kang Dian saya atuh pami aya waktu dongkap lah urang ngobrol. Salaresna mah Bu Sumi mungkin atas ngobrol teh. Kewe sambil makan kita ngobrol. Salah jeung pilih aya bade anu didugikeun teh. Mangga teh. Sok lah. Aduh. Bu, rek nangtung ge hararese abi teh mah. Kudu ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. La haula wa la quwwata illa billah. Mengatur tolong alasannya abah pimpinan Ponpes MDA parantos ngangkir simkuring ka MDA. Oge mengatur tolong ka sadayana mobil khusus bahasa Pak Ustad parantos aya di payunan urang sadayana dina wengi ayeuna sejak telah ilmu dina pangaosan mingonan atau pisasihan sakumaha biasa. Amin. Ieu teh simkuring di temak di tepung di bahasa aya Di temak bukan kedah kumaha bukan kedah naon gitu. Bingung. Panginten kidang kumpul anu nampi cita-cita mobil khusus kesana abah anu ngarintis MDA di Kerakuda ieu. Saya lihat saya
maksudnya eta rutin nama merujuk pada salah sawilas keterangan talabul ilmi fardun ala kulli muslimin wal muslimah. Talab ilmu atau nabi nubri ilmu belajar. Kamu anak-anak belajar itu adalah kewajiban untuk setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karena itu belajar kita dari semasa kecil akan selalu membekas. Amin. Bagaimana kita mengukir tulisan di atas batu. Iya. Tapi lama belajarnya pas siga bapaknya mau baca siga apa pamali. Sikat Tony lah. Siga Pak Ustaz. Bukan nggak boleh, harus tetap belajar. Akan tetapi dengan faktor usia, belajar ketika sudah seperti kami itu bagaikan mengukir di atas air. Nah, jadi hidup merorang kali khususnya ya. Tapi mah khusus kamu merorang kali ibunya hapunten sadan ngaya ka ibu. Merorang kali khususnya sing langkung getol, sing langkung geten dialajar kanu naon Pak diajarna? Kanu ngaos Quran, kanu sakola. Jadi kedah saimbang antara agama sareng dari agama. Ngaos urang wajib. Sakola urang wajib. Pak Abi mah teu mampu aya beasiswa. Pak Abi mah teu gaduh Qur'an disayogikeun ku Abah. Siap ieu teh nu marurang kali teh siap ngaos. Siap. Anu pamaket siap teh ngaos. Siap. Sareng. Coba kompak. Siap ngaos siap. Nah, gitu. Cewek. Siap, anu istri. Tuh, 2, 3. Siap. Mantap. Nah, diantawisna kumaha sengaja tepa abi modal ngaosna teu rame teresep biasa ngaos nya boro-boro hidup. Bapak-bapak ibu-ibu ge bosen tunu